Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak dari Angkatan 11 dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan saya Zainul Abidin dari UPT SD Negeri 32 Gresik dan bersama rekan saya. Yang saya Mufidah dari SMK YW Darussalam 2 Cermik. Dan saya dengan Bu Linda Wulandari dari SMK YPI Darussalam 2 Cermik. Baik teman-teman semuanya, kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu Kucing Seperti Akademik. Dari sini nanti ada tiga, yaitu yang pertama sebagai pengamat, yang kedua sebagai coach, kemudian yang ketiga sebagai kucing. Mari kita saksikan. Selamat pagi Bu Mufidah. Selamat pagi Bu Linda. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Linda sebagai pengamat. Tentunya sebagai observer atau pengamat, saya akan mengamati nanti apa yang Ibu lakukan dengan si Kuci, karena Ibu sebagai seorang coach, dan saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya. Tentunya kriteria seorang coach yakni Bu Mufidah harus hadir penuh, kemudian menjadi seorang pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya menggunakan teknik rasa ya Bu Mufidah. Dan dalam proses coaching ini saya juga berharap Ibu menerapkan alur tirta, di mana ada tujuan dari percakapan itu, ada identifikasi, kemudian ada rencana, dan ada tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik acuan yang saya lakukan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Sepakat? Sepakat Bu. Iya. Bu, sebelum kita melakukan kucing ya, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Monggo. Iya. Bu, kira-kira kompetensi seorang coach apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan selama percakapan ini? Untuk coaching kali ini saya ingin menerapkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi saya harap nanti dalam proses coaching itu si Kuci bisa bercerita lebih nyaman dan agar kita bisa menemukan solusi yang terbaik nantinya. Iya, baik. Dalam percakapan ini Ibu nanti akan menerapkan kriteria coach ya, yang pasti Ibu akan hadir penuh dan menjadi seorang yang aktif, pendengar yang aktif. Kemudian terkait indikator ketercapaian, yang bagaimana Bu? Yang ingin Bapak, yang ingin Ibu tuju? Indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang saya inginkan itu ketika nanti saya berharap coach ini bisa menyampaikan permasalahannya dengan nyaman dan si Kuci ini bisa menemukan solusinya tentang permasalahan yang ada seperti itu. Oke, Bu, tadi kan Ibu menjelaskan ya, Ibu pengen ada kehadiran penuh dan menjadi pendengar aktif gitu. Kira-kira kompetensi mana sih Bu yang secara spesifik yang memang benar-benar Ibu kembangkan? Saya pengen menjadi seorang pendengar aktif Bu, sehingga si Kuci pun merasa saya perhatikan, merasa perhatian saya tertuju kepada si Kuci, sehingga nantinya si Kuci ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Oke Ibu, baiklah, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan tercapai indikator ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan, ya, ini menjadi seorang coach yang kehadirannya penuh dan menjadi seseorang yang pendengar aktif. Sudah siap Ibu? Siap. Oke, baik, bisa dimulai ya. Ya. Semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam Bu Vida. Sehat dari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Kok saya lihat sepertinya lesu Pak? Iya, sibuk sekali tadi Bu Vida, pagi-pagi datang habis ceklok, udah ditungguin, ternyata anak-anak itu semrawut semburat, gak ada yang kontrol, sehingga saya tambah spanduk ini. Padahal udah ada 3 penanggung jawab, tapi semuanya mau
merasa bukan tanggung jawab. Oh, gitu. Itu makanya saya capek sekali. Kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan hal itu terjadi tadi? Ya bisa jadi mungkin ya karena memang ya yang pertama guru-guru itu terutama yang koordinator bagian upacara itu kurang tanggung jawab, sehingga pemerintah merasa semuanya dibebankan kepada saya. Seakan-akan walaupun saya laki-laki satu-satunya, tapi sebenarnya sudah ada laki-laki, cuma ya itu tadi kurang respon lah, sehingga apa tadi saya harus pontang-panting ke santri menyiapkan peralatan, belum menyiapkan anak-anak, belum memberitahu ke guru-guru kalau upacara udah selesai, udah siap dan sebagainya. Udah capek banget. Oke. Jadi Pak Zen tadi pagi melaksanakan kegiatan upacara bendera, di Iya. mana Pak Zen menganggap persiapannya kurang matang ya Pak tadi Iya, ya. betul. Iya, hal itu tadi disebabkan salah satunya karena koordinatornya kurang tanggung jawab. Betul. Kira-kira ada lagi nggak Pak faktor penyebabnya selain itu? Iya, selain itu memang dari disiplin ya, disiplin guru juga disiplin anak-anak itu menurun lagi. Padahal pada pertemuan sebelumnya, kegiatan sebelumnya tidak seperti itu. Bisa jadi mungkin karena pengaruh kemarin hari Sabtu kan ada kegiatan mauludan, maulid Nabi, sehingga mungkin pemikiran dari guru atau anak-anak itu juga bukan mungkin baca. Ternyata memang informasinya tidak ada, sehingga terlihat kurang siap seperti itu. Jadi masalahnya tadi disebabkan yang pertama karena koordinasi yang kurang Pak ya dari Iya. segi penanggung jawabnya, yang kedua karena disiplin guru, disiplin muridnya juga kurang, Iya. dan karena ada faktor ada acara kemarin Iya. di mana mereka persepsinya karena tidak ada upacara, ngoten Pak ini. Iya. Kira-kira Pak Zen melakukan apa sih hari ini tadi yang sudah berusaha Pak Zen lakukan untuk mengatasi hal ini tadi? Yang pertama tadi sudah saya datang lebih awal. Yang pertama itu karena memang saya terbiasa jadi nggak pakai disuruh. Ketika terlihat di situ tidak ada kontrol terhadap anak dengan penyiapan upacara, maka langsung saya bereaksi. Jadi saya berangkat lebih pagi. Kemudian yang kedua, saya langsung mengkondisikan anak-anak. Jadi langsung peralatan upacara saya langsung siapkan, kemudian anak-anak saya kondisikan, lalu setelah itu diikuti guru-guru secara otomatis ketika mendengar suara mic yang saya sampaikan kepada anak-anak, otomatis guru termotivasi untuk ikut mengontrol. Kemudian yang ketiga itu saya sempat berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah perihal hal ini, ternyata beliaunya juga sudah memahami dan memaklumi karena memang kondisinya dadak juga memang, jadi beliaunya juga memahami. Padahal itu seperti itu langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Oke, tadi Pak Zen sudah datang lebih awal ya Pak ya? Betul. Sudah datang lebih awal, sudah mengkondisikan siswa, Iya. dan sudah berkolaborasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Iya. ya tentang hal ini tadi. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 upaya yang dilakukan Pak Zen hari ini di angka berapa? Masih 5 sampai 6 gitu. Iya. Pengennya Pak Zen di skala berapa? Kalau bisa ya di skala 8 sampai 9. Karena memang untuk menuju ke 10 memang agak susah. Betul. Karena memang di sekolah negeri itu agak berat memang. Karena ya banyak faktor-faktor yang mengakibatkan, dan itu sudah rahasia umum ya, sekolah negeri itu tingkat kedisiplinan itu kurang. Jadi mungkin targetnya lebih 9, 8 sampai 9. Tapi sementara ini 5 sampai 6 ada. Udah bagus itu. Berarti Pak Zen pengennya di angka 8 sampai ke 9 Iya, ya? betul. Kira-kira langkah apa sih yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Zen untuk mencapai 8 dan 9 ini nanti ke depannya? Yang pertama itu akan saya buatkan jadwal. Jadwal yang pertama jadwal pembina, kemudian yang kedua jadwal petugas upacara, lalu yang ketiga jadwal pengontrol. Kan biasanya ada namanya dokter cilik ya. Dokter cilik itu nanti yang mengontrol ada bagian UKS-nya, itu nanti akan membuatnya. Selama ini belum ada jadwalnya. Kemudian yang kedua nanti akan saya buatkan ini namanya prosedur ya. Prosedur ini yang belum diketahui anak-anak dan juga guru-guru dalam hal proses penyiapan kegiatan upacara. Baik upacara hari ulang tahun lah seperti itu, atau upacara yang sifatnya dadak seperti apa.
Sudah luar biasa sekali Pak Zain, sudah menemukan banyak solusi ternyata ya untuk angka 8 ke 9 ya. Yang pertama tadi menyusun jadwal pembina upacara, yang kedua tadi sudah mau menyusun jadwal petugasnya juga, menyusun jadwalnya dokter cilik untuk menghandle program dari UKS, dan yang keempat membuat prosedur penyiapan upacara baik untuk upacara harian maupun upacara yang sistemnya mendadak Pak Zain ya. Luar biasa sekali, sudah menemukan 4 solusi baru Pak Zain ya untuk melangkah ke angka 9. Kira-kira siapa sih pihak yang nanti ingin Pak Zain, saya ingin berkolaborasi dengan ibu ini atau ibu siapa? Barangkali Pak Zain ingin berkolaborasi dengan rekan guru yang lain atau pihak yang lain. Yang pertama itu jelas kepala sekolah. Nanti karena sebagai pemangku kebijakan dan juga nanti yang bisa ikut mengontrol juga secara struktural. Kemudian yang kedua nanti akan saya libatkan tim ya. Di sini sudah ada sebenarnya tim koordinator ada 3 orang, cuman yang 2 ini kurang maksimal. Ini nanti akan saya sampaikan perihal evaluasi selama pelaksanaan itu nanti saya sampaikan kepada tim koordinator pelaksanaan upacara. Kemudian nanti yang lain nanti akan saya bekerjasama dengan wali kelas masing-masing kelas agar setiap kegiatan upacara itu mengingatkan anak-anak di malam harinya supaya lebih siap lebih awal. Kurang lebih seperti itu. Nantinya untuk melaksanakan komitmen ini, Pak Zain pengennya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang pertama, yang kedua dengan tim koordinator, meskipun sudah ada tadi Pak ya, tapi belum maksimal. Mungkin nantinya bisa dimaksimalkan dengan evaluasi ya Pak ya tadi ya. Terus yang ketiga tadi berkolaborasi dengan wali kelas untuk mengondisikan siswa ini biar datangnya tepat waktu ya Pak Zain. Harapannya apa sih Pak setelah kegiatan kita sharing ini kedepannya terhadap kegiatan upacara benderanya? Saya berharap untuk kedepannya dari kegiatan upacara kedepannya itu nanti anak-anak sudah terkondisikan. Jadi ketika jam 6.45 anak-anak sudah berada di lapangan. Kemudian petugas upacara nggak perlu diingatkan lagi. Jadi petugasnya sudah saya sesuai jadwal, maka jam khusus untuk petugas upacara 6.30 sudah ready. Semuanya berikut untuk perangkat upacaranya. Kemudian yang terakhir itu anak-anak sudah terkondisikan, nggak pakai diingatkan, nggak pakai bagaimana sih disiplin, bagaimana sih cara siap yang benar itu nggak pakai diingatkan. Begitu juga yang terakhir gurunya sudah memahami, nggak perlu diumumkan secara umum, secara pakai mic gitu seperti itu. Semoga harapannya Pak Zain tadi dengan langkah-langkah yang sudah disusun sama Pak Zain tadi, semoga upacara benderanya berjalan dengan lancar Pak ya, sesuai dengan harapan Pak Zain. Gimana nih Pak perasaannya setelah kita ngobrol seperti ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Vida. Hari ini saya bisa mengeluarkan unek-unek. Karena dari tadi itu tidak ada satupun yang ingin saya ajak ngomong, semuanya sudah tidak tahu kemana duduk, semuanya menyibukkan diri sendiri. Tapi dengan ini tadi percakapan sedikit tadi saya lega. Perasaan saya sudah plong sekarang. Sudah plong Pak ya? Iya, lega sekali saya sekarang. Semoga dengan proses coaching kita kali ini bisa menemukan solusinya dari Pak Zain, dan semoga dengan rencananya Pak Zain tadi bisa dilaksanakan dengan baik kegiatan upacara di minggu depan Pak ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Ada yang disampaikan lagi Pak Zain barangkali? Ya kurang lebih seperti itu Bu Vida. Terima kasih atas waktunya Bu Vida ya. Tadi mohon maaf tadi saya ngomong banyak. Nggak apa-apa Pak. Jadi saya terus terang karena nggak ada lagi saya omong. Saya pengen menyampaikan unek-unek tadi, kebetulan aja ada jenengan ini saya sudah pulang sudah. Terima kasih sekali lagi Bu Vida. Nanti kabari ya Pak gimana perkembangan progresnya minggu depan, apakah sudah ada progres atau belum, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Oke, terima kasih Bu Vida. Terima kasih. Bu, luar biasa sekali. Bagaimana tadi perasaannya saat menjadi coach? Ya sangat lega sekali Bu Linda, karena Pak Zain tadi sudah berhasil untuk mengemukakan unek-uneknya. Pak Zain juga sudah menemukan solusinya secara mandiri terhadap permasalahan dari Pak Zain tadi. Saya juga ikut senang karena Pak Zain bisa menemukan solusinya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Vida. Baik Bu Vida, dari awal sampai akhir saya tadi sudah mengamati bagaimana proses
percakapan itu terjadi. Kemudian saya juga sudah mencatat, ada beberapa catatan yang saya miliki. Tapi sebelum itu ada nggak kira-kira yang mau disampaikan oleh Bu Mufidah? Saya merasa tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Yang pertama tadi saya juga sudah menggunakan prinsip kemitraan, di mana kita terlihat setara karena tidak ada jenjang di antara kita, sehingga Pak Zen pun juga sudah menyampaikan unek-uneknya dengan gamblang sekali. Saya juga sudah sudah menerapkan berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi, di mana Pak Zen sebagai coach tadi sudah menemukan solusinya secara mandiri terhadap permasalahan yang dialami oleh Pak Zen. Saya tadi juga sudah menggunakan alur tirta, sudah ada tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah ada rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Nah, selain itu, tadi juga saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Zen selaku coach, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali ya Bu ya. Selama dari percakapan itu tadi Ibu sudah luar biasa sekali karena sudah mengembangkan bagaimana prinsip-prinsip coaching. Kemudian Ibu juga menempatkan diri Ibu setara dengan si kucing, jadi menjadi mitra yang baik, sampai unek-uneknya Bapak Zainul tadi sampai keluar semuanya ya Bu ya. Dan tentunya akan membuat beliau menyampaikan, selain menyampaikan unek-uneknya juga sudah terjadi solusi itu tadi. Kemudian itu tadi juga Ibu sudah menyampaikan bagaimana menjadi pendengar yang aktif, yang baik. Jadi tanpa sengaja si kuci sudah bisa mengeluarkan solusi-solusi dalam dirinya. Kemudian tadi juga sudah nampak ya Bu alur tirtanya. Jadi tujuan dari percakapan dengan Pak Zen tadi sudah ada. Kemudian identifikasi tentang anak-anak yang tidak bisa dikondisikan pada saat upacara tadi juga sudah ada. Kemudian Bu Mufidah juga sudah menanyakan rencana-rencana terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh Pak Zainul. Kemudian juga si kucinya sudah memiliki tanggung jawab untuk kira-kira setelah rencana aksi itu tadi apa yang ingin dilakukan dan berapa lama prosesnya. Luar biasa sekali kucing hari ini. Kira-kira Bu Mufidah dari kompetensi pendengar aktif itu tadi ada nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu butuh waktu yang cukup lama dan butuh latihan yang cukup ekstra ya Bu untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu nanti selanjutnya yang ingin saya kembangkan. Oke, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yakni membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, tentunya. Jadi menggali, mengidentifikasi lebih dalam lagi suatu permasalahan. Baik Ibu, mungkin itu yang menjadi catatan kami dalam proses supervisi pada pagi hari ini atau observasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.